Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Kita masuk pertemuan ketiga ya untuk kelas B3 dan D1, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang sampel, populasi, dan notasi ilmiah. Ya, jadi kenapa kita harus belajar ketiga hal ini? Ya, karena sangat perlu kita pelajari untuk bagaimana Anda bisa melakukan penelitian yang baik dan benar di kedepannya nanti ya, baik itu ketika Anda mengikuti lomba penyusunan karya ilmiah, ataukah ujian tugas akhir, dan seterusnya beberapa kegiatan yang membutuhkan penelitian. Nah, jadi diharapkan adik-adik sekalian bisa setelah mengikuti perkuliahan pada malam hari ini, Anda mampu menjelaskan apa itu sampel dan populasi, kemudian Anda mampu mengenali dan menjelaskan simbol dalam sampel dan populasi, kemudian Anda mampu menjelaskan bentuk umum dari notasi penjumlahan, serta dalil-dalil yang digunakan dalam notasi penjumlahan. Nah, kita masuk ke populasi dan sampel. Untuk populasi dan sampel, mungkin Ibu sedikit review ya bahwa istilah populasi dan sampel ini sebelumnya sudah pernah Anda pelajari di tingkat SMA, tapi tidak apa-apa kita ulang lagi sekarang supaya bisa merefresh ingatan tentang pelajaran kita di pelajaran matematika tentang populasi dan sampel. Jadi populasi itu adalah keseluruhan dari data ya, dari data penelitian Anda. Baik itu datanya berupa angka, berupa teks, dan seterusnya. Ya, jadi jika itu menyangkut tentang populasi, maka itu menunjukkan keseluruhan data. Jadi data itu adalah semua sumber informasi atau keterangan yang didapatkan dari hasil pengamatan. Ya, jadi kegiatan pengamatan inilah yang terkait dengan penelitian. Nah, kemudian jumlahnya itu boleh terhingga maupun tidak hingga. Ya, jadi terhingga jika bisa kita jangkau area atau ukuran dari data yang kita gunakan. Ya, kalaupun tak hingga ya mungkin menyangkut data seluruh manusia di bumi ya, itu tidak bisa kita hitung. Jadi itu bisa kita kategorikan sebagai data yang tak terhingga. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf N besar ya, N kapital. Nah, kemudian misalnya dalam satu sekolah itu kan kalau satu sekolah itu bisa terukur ya, satu sekolah. Jadi dia masuk data yang terhingga. Nah, misalnya dalam satu sekolah itu jumlah seluruh siswanya adalah 600 siswa, seluruh siswa dalam satu sekolah itu. Maka 600 siswa itulah yang disebut dengan populasi. Ya, kita mau apakan ini 600 siswa? Ya, tergantung dari objek penelitian Anda. Ya, kalau mau meneliti tentang golongan darah, ya, maka Anda akan melakukan pengamatan dan pengumpulan data terkait golongan darah dari seluruh siswa tersebut dalam satu sekolah. Nah, maka itulah yang disebut dengan populasi. Nah, cuman dalam statistika inferensial yang kita pelajari sebelumnya, bahwa untuk bisa memudahkan seorang peneliti dalam pengambilan data maupun pengambilan kesimpulan, ya, maka supaya waktunya tidak lama, ya mungkin diburu waktu mungkin, ataukah dikejar target waktu mungkin, maka jika ada ketidakmungkinan untuk mengamati keseluruhan individu, maka cukup perwakilannya saja dari 600 siswa ini yang kita ambil data golongan darahnya. Ya, cukup sebagiannya saja. Nah, sebagian dari data tersebutlah yang kita sebut dengan contoh atau sampel. Ya, jadi sampel itu adalah himpunan bagian dari populasi. Jadi seperti itu, banyak ya pertimbangan-pertimbangan kenapa dalam dunia penelitian itu misalnya kita berada di satu tempat yang kita mau teliti, misalnya di klinik kah, di sekolah kah, atau instansi tertentu,
itu tidak perlu semua datanya kita ambil, cukup perwakilannya saja atau himpunan bagian dari data yang kita mau amati. Nah, itu biasanya dilambangkan dengan huruf N kecil ya untuk sampel atau contoh. Nah, kemudian ada beberapa syarat untuk pengambilan sampel secara maksudnya yang baik ya, bagaimana cara mengambil sampel yang baik, itu ada caranya, yaitu dengan cara acak ya, atau istilah kerennya random. Nah, bagaimana cara mengambil data secara random? Ya, bisa dilakukan dengan 3 cara. Ya, boleh dilakukan secara undian, ya, boleh juga menggunakan tabel bilangan acak, bisa juga menggunakan program komputer. Nah, ada beberapa bahasa pemrograman yang memberikan kemudahan kepada seorang programmer untuk mengambil data secara random. Tinggal dipanggil saja function random, kemudian dituliskan nama datanya, ya, nama tempat file datanya disimpan, maka komputer akan mengambil data secara random atau secara acak. Kenapa harus secara acak atau random? Ya, itu karena jika kita mengambil sampel yang terlalu kita atur sedemikian rupa, terlalu memang kita atur, kita skenariokan supaya bisa mungkin mendapatkan akurasi yang tinggi mungkin atau mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadinya hasil penelitian itu kurang begitu bisa dipercaya karena banyak sekali kita lakukan pengaturan di dalamnya. Nah, supaya tidak seperti itu, ya, supaya kesimpulan yang kita ambil nanti konsistensinya itu tidak terlalu tinggi atau tidak juga terlalu rendah, maka perlu dilakukan pengambilan sampel secara acak atau random. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya akurasi ya, tingkat akurasi, jika tingkat akurasi kita dapatkan itu terlalu tinggi, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi pembaca. Kenapa seperti itu? Apalagi jika hasil penelitian mendapatkan 100%, nah itu pasti ditanyakan, wah, berarti ada yang diatur ini, ada yang ditutup-tutupi, atau ada data yang dibuat-buat sehingga mendapatkan 100%. Jadi dalam dunia peneliti itu 100% itu tidak bisa dipercaya, ya. Jadi di bawahnya 100% maka itu bisa dipercaya. Mungkin 90, sekian persen itu bisa lebih dipercaya daripada yang 100%. Ya, adapun terlalu rendah ya juga jangan juga terlalu jangan juga terlalu mengatur data yang kita ambil, tapi jangan juga terlalu cuek. Ya, maksudnya adalah setelah kita mengambil data, ya apanya dari data tersebut yang perlu kita pre-processing misalnya ya, atau kita lakukan beberapa operasi sebelum masuk ke proses selanjutnya. Nah, itu nanti dalam mata kuliah tingkat lanjutan itu sangat perlu dilakukan pre-processing data. Ya, supaya apa? Supaya menandakan bahwa data yang telah kita kumpulkan itu telah siap ya, telah siap untuk dilakukan proses selanjutnya. Seperti itu, atau bisa dilakukan proses untuk melakukan apa dari inti dari program yang kita buat. Nah, jadi jika kesimpulan itu konsistensinya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka itu sering kita dengar sebagai istilah bias. Ya, bias. Artinya memberikan dua arti, ya. Atau ya seperti ini nih, ya. Terlalu tinggi atau terlalu rendah. Itu artinya dia bias. Nah, terus jadi itu tadi salah satu cara untuk menghilangkan kemungkinan bias ini, ya, konsistensi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, ya caranya adalah dengan pengambilan secara acak atau secara random. Nah, untuk di mata kuliah ini tidak kita pelajari ya secara yang bukan undian, tapi tabel bilangan acak. Ya, ini tabel bilangan acak biasa dipakai oleh anak statistika yang memang pure memang murni jurusannya untuk mempelajari ilmu statistika. Kalau kita ya paling seperti ini ya, untuk melakukan random atau acak data cukup menggunakan program komputer aja. Nah, tapi nanti di
pemberian contoh sebuah data ke depannya nanti di materi-materi berikutnya, Anda tidak disuruh diambil data, tinggal bagaimana Anda mampu mengolah suatu data sesuai dengan apa yang diinginkan dari soal-soal yang Anda temukan nantinya. Nah, selanjutnya setelah Anda paham tentang istilah populasi dan sampel, maka perlu Anda ketahui juga simbol-simbol yang digunakan dalam istilah populasi dan sampel tersebut. Nah, untuk populasi, variabel-variabel yang kita gunakan dalam mengukur populasi itu kita sebut dengan parameter. Ya, jadi parameter itu nilai atau variabel yang menyatakan ciri dari populasi. Ya, misalnya parameter yang kita mau hitung, ya, misalnya kalau sensus penduduk, parameter apa yang kita mau hitung biasanya dalam sensus penduduk, ya mungkin dari jumlah penduduknya, atau apanya lagi yang kita ukur, jumlah anggota keluarga, apalagi ya, jumlah jenis kelamin dalam satu keluarga, dan seterusnya. Ya, nilai yang bisa diukur atau variabel yang menyatakan ciri populasi. Kemudian kalau statistik itu adalah nilai atau variabel yang menyatakan ciri dari sampel. Ya. Jadi ada parameter, ada statistik. Tapi yang paling sering digunakan dalam penyusunan tugas akhir nanti sih yang ini ya, parameter. Jarang kita gunakan istilah ini. Apa variabel statistiknya? Tidak ada ya. Yang lebih sering disebut itu ini, parameter. Nah, kemudian adapun notasi-notasi atau lambang-lambang yang bisa kalian gunakan dalam perhitungan di materi berikutnya, itu ada di tabel berikut ya. Untuk menghitung rata-rata, itu nanti kalian akan menemukan di mana? Di istilah parameter atau populasi itu simbol mu. Nah, jadi ini namanya simbol mu. Nah, kemudian kalau di sampel atau statistiknya itu simbolnya X rata-rata. Jadi ada X, kemudian ada tanda garis di atasnya X. Nah, jadi ini sama-sama tujuannya untuk menghitung rata-rata. Tapi untuk mu, menghitung rata-rata dari populasi, untuk X sampel, untuk menghitung rata-rata dari sampel. Kemudian ada lagi nanti rumus perhitungan standar deviasi dan simpangan baku untuk populasi atau parameter itu menggunakan simbol tau. Ya, jadi ini simbol ini cara bacanya tau, T-O-U. Kemudian kalau sampel atau statistik S besar. Nah, kemudian untuk menghitung ragam atau varians untuk parameter simbolnya adalah tau kuadrat. Ya, jadi cukup salah satu yang kalian temukan nanti di sini. Kalau yang ini kalian dapatkan lebih dahulu, maka sudah bisa mendapatkan nilai ragam atau varians dengan memberikan pangkat 2 terhadap nilai standar deviasi atau simpangan bakunya. Kalaupun nilai ragam atau varians yang didapatkan terlebih dahulu, maka untuk mendapatkan standar deviasi tinggal diakarkan, ya. Jadi pangkat 2 dari pangkat menjadi tidak berpangkat itu kita akarkan. Nah, kemudian kalau nilai ragam atau varians di sampel itu S kuadrat. Jadi berbeda di simbolnya aja. Nah, adapun nilai proporsi ini agak jarang digunakan nanti di materi berikutnya ya, hanya sebagai pengetahuan saja buat kalian bahwa untuk nilai proporsi dari sebuah parameter atau populasi itu simbolnya V. Kemudian untuk sampel atau statistik simbolnya P rata-rata atau P saja boleh. Ya. Nah, jadi kalau ke depannya kalian menemukan simbol-simbol seperti ini, jadi sudah tahu maksud dan tujuannya ya. Kalau mu untuk menghitung rata-rata populasi dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke notasi penjumlahan. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena nanti di mata kuliah lanjutan itu, kalian akan menemukan beberapa metode yang menggunakan simbol sigma. Ya, yang di dalam rumus-rumusnya itu atau formulanya itu terkadang menggunakan sigma. Nah, jadi melalui mata kuliah statistika ini, ya, ketika Anda lulus, ya diharapkan itu menunjukkan bahwa Anda sudah paham dari fungsi dari simbol sigma ini, ya.
Jadi jangan lagi salah paham nanti kalau di perkuliahan di semester berikutnya Anda tidak paham lagi apa maksud dari simbol sigma ini. Nah, jadi dalam statistika itu ada cara yang singkat untuk menjumlahkan suatu bilangan yang banyak, ya. Kalau dalam programmer itu biasa disebut dengan kalau bagaimana caranya supaya listing atau baris perintah yang kita berikan itu, misalnya ada baris perintah yang sama, supaya tidak berulang kali kita tuliskan itu kita pakai struktur apa? Kalau dalam programmer, ada yang tahu? Misalnya toh ada baris perintah. Supaya tidak berkali-kali itu baris perintah kita panggil atau kita bukan panggil, kita tulis di dalam codingan tak, maka cukup satu kali saja ditulis. Tinggal kita berikan struktur terhadapnya, maka itu dia sudah bisa melakukan mengeksekusi perintah atau baris listing tersebut secara berulang kali. Nah, itu disebut struktur apa? Ada yang tahu? Halo, kelas B3 dan D1? Ada yang tahu istilah apa itu, Dek? Ini B3 aktifkan kameranya semua ya. Masa cuma Pak Subair dan Pak Wahyu yang on cam sama Ibu? Halo, kelas B3. Apa namanya itu, Dek? Struktur apa namanya? Yang dalam pemrograman, supaya tidak berkali-kali atau berulang kali baris perintah itu kita tulis, cukup satu kali saja, tinggal dikasih satu struktur, maka baris perintah itu akan dieksekusi berkali-kali. Perulangan. Iya, siapa yang menjawab itu? Oh, Nirmala. Coba aktifkan kameranya, Nirmala, supaya Ibu lihat. Lagi di luar. Oke, oke. Lagi di luar. Tapi pakai hijab, Jito. Ya pakai Bu. Aktifkan saja, enggak apa-apa, Ji. Sudah Ibu. Iya, ya. Pakai masker lagi. Oke lah, nantilah kalau kita ketemu di kelas ya. Jadi benar ya, Iya, Nir, Bu. apa tadi kita bilang? Perulangan Ibu. Kita Iya. mulai. Bahasa Inggrisnya apa? Looping, ya. Perulangan atau looping. Ya, jadi dalam statistika itu ada satu bentuk notasi, misalnya dalam hal penjumlahan bilangan yang banyak. Nah, supaya penjumlahannya itu tidak perlu kita tulis berkali-kali, ya, maka cukup satu kali saja kita tulis. Kemudian di depan persamaan itu kita tambahkan notasi ini, sigma. Nah, jadi kalau ada notasi sigma seperti ini, berarti ada sejumlah perintah, ya, formula yang kita mau lakukan penjumlahan lebih dari satu di dalamnya, ya. Berkali-kali kita mau eksekusi itu formula lebih dari satu dengan sesuai dengan bukan sesuai dengan, tapi akan dilakukan penjumlahan. Jadi sigma itu artinya adalah penjumlahan, ya. Dalam bahasa Yunani kita baca sigma artinya adalah penjumlahan. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, ada sigma, cara bacanya seperti ini ya, sigma, kemudian ini dulu yang kita baca. I sama dengan 1 sampai N, baru ini, XI. Nah, jadi apa maksud ini? Akan dilakukan sejumlah perulangan penjumlahan. Ya, penjumlahannya ada di mana? Ada di sini. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya sampai berapa kali perulangan. Nah, berapa kali perulangan itu tergantung dari nilai indeks awal. Jadi ini namanya indeks awal sampai indeks akhir. Nah, ini kalian temukan di mana tadi? Looping ya. Nah, kalau di bahasa C++ itu seperti ini. For dalam kurung I sama dengan 1 sampai I sama dengan 100 misalnya ya. Ini misalnya, atau kita tulis saja dulu N sama dengan N, kemudian I plus plus. Nah, ini nih. Ya.
baris perintah ini nih looping yang bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa statistika, yaitu menggunakan simbol sigma. Nah, jadi akan dilakukan sejumlah perulangan penjumlahan ya. Sebanyak berapa kali? Sebanyak bergantung dari nilai indeks awal sampai indeks akhir yang kita berikan. Ya, kalau di sini dia indeks awalnya dari 1, indeks akhirnya N. Nah, misalnya N itu kita tentukan 10. Berarti artinya apa? Akan dilakukan perulangan penjumlahan ya dari indeks 1 sampai 10. Maka perulangan penjumlahannya sampai 10 kali. Apanya yang 10 kali? Ini, persamaan yang di depan dari sigma tersebut, yaitu XI. Nah, perhatikan di XI ini, X mengikuti nilai indeks. Ya, jadi nilai indeks, nilai I ya, sorry. Nilai I-nya itu mengikuti nilai indeks yang kita berikan di dalam sigma ini. Ya, jadi dari nilai I1 sampai N. Maka penjumlahan terhadap XI ini akan dilakukan mengikuti dari nilai indeks yang diberikan oleh sigma, mulai dari indeks 1 sampai indeks akhir. Maka penjabarannya itu seperti ini. Sama dengan X1, kenapa dimulai dari 1? Karena indeksnya dimulai dari 1. Nah, kemudian tidak ada lagi rumus di depannya XI toh, atau variabel di depannya XI, maka lakukan penjumlahan berikutnya. Nah, berikan maki tambah. Kemudian X berapa lagi? Ya, tergantung dari setelah 1, angka berapa lagi setelah indeks 1? Angka 2, ya, naik 1 Ki. Jadi I++, nilai indeksnya itu dia naik 1 kalau sigma. Jadi X2. Kemudian selanjutnya apa? Tambah lagi. Lalu dilanjut lagi indeks berikutnya. X3 tambah, ya, begitu seterusnya sampai X berapa? N. Ya, X10, Bu. ya, XN. N-nya tadi kita tentukan 10, maka X10. Jadi akan dilakukan penjumlahan nilai X1 tambah X2 tambah X3 sampai X10. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ini artinya simbol sigma? Jadi kalau ada sigma berarti akan melakukan proses penjumlahan, ya, bukan perkalian, bukan pengurangan, bukan pembagian, dan seterusnya. Kalau dia sigma berarti akan dilakukan proses penjumlahan secara berulang kali, mulai dari indeks awal sampai indeks akhir, ya, tergantung dari indeksnya. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Iya, Bu. Kita hapus. Nah, lanjut. Nah, ternyata dalam notasi penjumlahan itu ada beberapa dalil yang bisa kita gunakan, ya. Jadi rupanya dalam ilmu statistika itu ada lagi dalil-dalil, bukan hanya dalam agama ya, ataukah ibadah butuh dalil supaya itu bisa bernilai benar atau salah, ya. Dalam ilmu statistika juga dibutuhkan dalil-dalil supaya apa yang kita kerjakan nanti bisa menjadi efektif, efisien, tapi tetap bernilai benar, ya. Jangan sampai karena kita maunya efektif dan efisien, tapi ternyata salah akhir yang kita dapatkan, ya, dari proses yang kita hitung nantinya. Nah, dalil pertama, ya, jadi kalau ada penjumlahan 2 atau lebih variabel di dalamnya, nah, kalau contoh yang tadi kan cuma 1 variabelnya nih, XI. Nah, bagaimana kalau dia lebih dari 1 variabel? Ada lagi ada lagi variabel selain X. Nah, kalau seperti itu, cara penjumlahannya yang efektif dan efisien, tapi juga benar menurut ilmu statistika, itu kita pisah-pisahkan ini. Ya, jadi sigma I sama dengan 1 sampai N XI dulu yang kita hitung. Nah, jadinya di sini. Ini, toh dikeluarkan kini menjadi sigma XI. Terus setelahnya XI itu dia diikuti dengan tambahkan. Nah, jadi operator yang mengikuti setelah variabel pertama itu mengikuti juga
di penjabaran berikutnya, di operator pada penjabaran berikutnya. Jadi kalau di sini tambah, maka di sini juga tambah. Kalau di sini kurang, maka di sini juga kurang. Kalau di situ bagi, maka di sini juga bagi, dan seterusnya. Ya. Jadi dalil ini bisa berlaku selain penjumlahan, ya, bisa untuk kurang, bisa untuk bagi, bisa untuk kali, dan seterusnya. Tapi ingat, sigma itu menandakan penjumlahan. Jadi nanti kalau kita proses ini sigma xi, berarti xi-nya yang kita mau jumlahkan, ya, seperti itu. Nanti didapat ini hasilnya sigma xi, baru kita proses untuk ke variabel berikutnya, seperti itu, ya. Mau ditambahkah, dikurangkah, dibagikah, tergantung dari operator awalnya, ya, atau asalnya. Nah, selanjutnya setelah tambah diikuti dengan variabel yi. Nah, ini variabel kedua, maka ini bisa kita pasangkan dengan sigma. Jadi tambah sigma yi. Kemudian setelah yi diikuti tambah, maka di sini juga tambah, ya. Diikuti dengan zi, bisa kita pasangkan dengan sigma, jadinya sigma zi. Seperti itu. Jadi cara kerjanya bagaimana, Bu? Ya, satu persatu kita kerjakan dulu. Yang ini dulu kita selesaikan. Setelah didapatkan hasilnya, baru ditambah dengan hasilnya yang ini juga. Lalu hasilnya nanti ditambah lagi dengan hasilnya yang sigma zi lagi. Seperti itu. Bagaimana dengan sigma y, Ibu? Bagaimana cara kerjanya? Ya, seperti dalil yang rumus pertama tadi, yang ini. Tinggal kita ganti saja variabelnya. Xi menjadi y, ya. Jadi yang yi itu menjadi y1 tambah y2 tambah y3 dan seterusnya sampai y berapa, ya, yn. Begitu juga dengan zn. Nah, xi-nya saya tidak tulis karena ada di atas tadi toh. Nah, terus ini tambah, z-nya juga kita selesaikan seperti itu. Z-nya dimulai dari indeks 1 sampai n. Jadi z1 tambah z2 tambah z3 dan seterusnya sampai zn. Jadi, bisa dipahami untuk dalil 1? Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Jadi yang operator di sininya mengikuti nanti di penjabarannya, ya, yang di sininya. Kalau di sini kurang, maka di sini juga menjadi kurang, ya. Kalau di sini misalnya kali, maka di sini juga menjadi kali, seperti itu. Tapi perhatikan, selesaikan dulu yang dalam kurung, baru kalian proses selanjutnya, ya. Nah, untuk proses selanjutnya perhatikan lagi, yang mana ada dalam kurung maka itu diselesaikan. Kalau habis dalam kurung, maka ikuti logika pengaturan peraturan logika dalam operator, ya. Di logika informatika itu kalian pelajari yang mana menang, kali atau kurang. Yang mana menang? Maksudnya yang mana dulu dioperasikan? Kali atau kurang? Kali, Bu. Kali. Kali dulu, ya. Jadi kalikan dulu nanti ini hasilnya Y dengan hasilnya Z, baru dikurangi dengan hasilnya X. Begitu, ya. Jadi statistika itu sekaitan juga dengan logika informatika, ya. Simbol-simbol dari peraturan-peraturan dari simbol operator matematika yang kalian gunakan nanti. Ini nanti ada dalam soal latihan kalian. Ada yang bertanya dari kelas B1, B2, yang mana dulu ini, Bu? Bagaimana cara kerjanya yang ini? Ya, saya serahkan dulu sama kalian kerja tugasnya. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita bahas, ya. Nah, ini sudah bisa dipahami, ya. Kita lanjut ke dalil selanjutnya. Nah, ini. Dalil kedua, jika C adalah konstanta, nah maksudnya jika ada nilai konstanta sebelum variabel, ya, sebelum suatu variabel, maka nilai konstanta ini bisa kita keluarkan dari sigma. Jadinya seperti ini. Loh, nilai C-nya keluar dari sigma, kemudian yang kita sigmakan itu cuma XI-nya saja. Nah,
Bagaimana nanti Bu kalau didapat nih hasilnya ini sigma XI diapakan Ki dengan C? Nah, hasilnya itu bergantung dari operator yang berada di antara konstanta dengan variabel tersebut. Kalau dia seperti ini, CXI berarti dia apa? Operator apa yang ada di antaranya ini? C dengan XI. Operator apa? Kali, ya. Nah, kali. Kalau dia kali, kita keluarkan, nanti hasilnya sigma XI kita kalikan dengan C. Jadinya begini, C dikali, ini kali, nah, dikali sigma XI. Jadi kita cari dulu hasilnya sigma XI, baru dikalikan ke konstantanya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau begini bentuknya, C, misalnya sigma C tambah XI, bagaimana? Apakah bisa dikeluarkan? Tidak bisa, ya. Karena untuk operator tambah atau kurang, itu dia lain lagi dalilnya, ya. Tidak bisa langsung keluarkan ke ini C, padahal ada operator tambah di sini. Ya, kalau kali dia bisa seperti ini modelnya. Ya, jadi dalil kedua ini hanya berlaku untuk operasi perkalian, ya. Nilai konstanta mengikuti variabel. Jadi misalnya nanti kayak 3xi, maka 3-nya ini kita keluarkan. 3 dikali sigma xi. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya dalil ketiga. Nah, ini. Dalil ketiga, nah ini tadi contoh yang Bu berikan. Ini cuman angka Ji. Jadi cuman ada sebuah nilai, ya, bilangan bulat di sini. Tidak ada variabel X-nya, tidak ada variabel Y, tidak ada variabel Z-nya. Maka cara mengerjakannya itu indeks akhir, ya, indeks akhir itu yang di atasnya sigma, langsung kalikan dengan nilai konstanta tersebut. Nah, maka penjabarannya seperti ini, N kali C. Jadi contohnya, misalnya sigma I sama dengan 1 sampai 10, terus ada angka 4 lagi, maka berapa hasilnya nih? 40. Iya, 40 ya. Langsung kalikan saja 10 dikali 4. Hasilnya 40. Nah, makanya kenapa tadi yang contoh Ibu berikan, sigma 3 tambah XI. Nah, ini tidak bisa kita kedepankan, Ki. Ini dulu yang kita proses. Baru ditambah dengan sigma XI. Jadi ini misalnya kita kasih nilai. Nah, jadi ini dulu yang kita proses. Sigma I sama dengan 1 sampai 10, 3 ditambah, ini kita keluarkan. Lalu ditambah, ini pakai dalil 1 tadi. Kita jabarkan Ki. Nah, seperti itu. Jadi, ini dulu kita kerjakan, baru ditambah dengan yang sigma XI. Ya, bisa dipahami? Bisa? Jadi yang ini kita kerjakan dengan pakai dalil yang ketiga. Jadi 10 dikali 3, 30. Tambah yang ini bisa kita proses kalau diketahui nanti nilai X1 itu berapa, X2 itu berapa, X3 itu berapa. Nah, kalau tidak ada nilainya maka cukup sampai sini saja dulu. Ya, yang jelas cara mengerjakannya ya seperti itu tadi. X1 tambah X2 sampai X10. Iya. Ada hasilnya ini baru ditambahkan ke 30. Ya. Bisa dipahami untuk dalil 1 sampai dalil 3 dari notasi penjumlahan? Bisa, Bu. Oke. Supaya lebih paham lagi, kita coba kerjakan ya contoh soal yang pertama. Nah, ini dia. Jika diketahui X1 2 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 7, Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan minus 1. Hitunglah sigma I sama dengan 1 sampai 2. Nah, perhatikan ini, dia cuma sampai 2, tidak sampai 3. Ya, jadi yang kita gunakan itu cuma indeks 1, indeks 2, indeks 1,
indeks 2. Indeks 3 tidak kita pakai dalam rumus yang bagian A ini. Ya. Nah, terus perhatikan rumus yang di dalam ini, bagaimana cara penjabarannya. Pakai dalil 1 dulu. I sama dengan 1 sampai 2. Terus apa dulu? Apa dulu? Lihat ke soalnya. 3 XI. Terus diikuti dengan operator apa? Kurang. Ya, jadi kurang dulu. Baru diikuti dengan sigma I sama dengan ya, YI. Lalu diikuti dengan jangan dulu sigma 4. Apa dulu? Tambah, Bu. Oke, tambah. Lalu sigma I sama dengan 1 sampai 2, 4. Nah, jadi seperti ini penjabarannya. Nah, yang bentuk pertama ini bisa lagi kita jabarkan? Bisa. Bisa. Bagaimana? Pakai dalil yang mana? Dalil kedua, Bu. Dalil Kedua. kedua, ya. 3-nya dikeluarkan. Saya ke atasnya, saya ke sini. 3-nya bisa kita keluarkan dari sigma, lalu sigma kita tulis ulang lagi. XI. Sampai 2, X. Lalu kurang, nah ini bisa nih langsung kita masukkan nilainya ya. Ya, Bu. Ya, nggak bisa nih toh. Nah, jadi langsung saja. Y berapa? Y1. Iya, karena indeks dari 1. Y1 terus apa? Y2. Sebelum Y2, operator apa? Tambah. Tambah, ya, karena dia sigma. Bukan kurang, karena ini yang kita proses ini. Toh, kurangnya kan sudah ada di sini toh, di depannya Y1 tadi. Toh, tapi kita kasih dia dulu dalam kurung. Supaya yang dalam kurung dulu nanti sebentar kita proses. Y1 tambah Y berapa? Indeks berikutnya? Y2. Ada lagi Y berikutnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena indeksnya sampai 2, Bu. Iya, karena indeks akhirnya cuma sampai 2. Ya, kita tutup. Terus diikuti dengan tambah. Lalu dalam kurung, ini lagi yang kita proses. Yang bentuk ketiga ini pakai dalil atau gimana? Dalil 3, Bu. Yes, dalil 3. Ya, dalil 3 langsung kalikan saja indeks akhir dengan nilai konstanta. Berarti indeks akhirnya berapa? 8. Oke, langsung 8. Nanti ada yang enggak mengerti. Berapa indeks akhirnya dulu? 2 dikali Ya. 4. Iya, 2 dikali 4. Jadi tulis dulu. 2 kali 4. Ya, pelan-pelan. Jadi jangan langsung-langsung supaya pembaca yang membaca nanti hasil penelitian tidak bingung. Terus ke bawah lagi. Nah, 3 dikali, nah ini kita kasih dalam kurung supaya bisa kita proses dulu ini yang sigma XI. Nah, sigma XI, X-nya mulai dari berapa? X1. Ya, X1 tambah X2. Oke, terus kurang. Y1 berapa nilainya? Masukkan makin nilainya. Y1 berapa nilainya? 3 Ini. ditambah Iya, 3 ditambah Minus 2. 1. Minus 1. Ya, 3 tambah minus 1. Tutup lagi, lalu tambah. Nah, ini nih kita proses. 2 kali 4. 8. Oke, 8. Turun lagi ke bawah. 3 dikali berapa X1? 2. 2. Tambah X2 berapa? 4. Iya, kurang. Proses ini 3 tambah minus 1 berapa? 2. 2, ya. Positif lebih tinggi daripada minus. Jadi ini artinya 3 dikurang 1. Jadi 2, ya. Terus tambah
8. Nah, selanjutnya, ini langsung misalnya kita dapatkan ini 6, Dik. Jadi langsung saya kali. 3 kali 6 berapa? 18. 18. Kurang 2 tambah 8. Nah, proses Makito, berapa hasilnya? 24. 24 ya? Memang cara tak dapat 24? 18 kurang 2 tambah 8. Iya, boleh Ji begitu, Dik. Kalau pengurangan dan penjumlahan enggak apa-apa, Ji. Pengurangan dulu ya. Sama aja hasilnya kalau dijumlahkan dulu. Sama jadi. Iya. Jadi hasilnya 24. Kita lihat kunci jawabannya. Ya, sama ya, 24. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita hapus, lanjut ke soal berikutnya. Yang bagian B. Nih, perhatikan Ki, nilai indeks awalnya itu dia mulai dari 2. Nah, jadi tidak selamanya itu indeks awal dimulai dari 1, ya. Boleh dari 2, dari 10, dari 11, dan seterusnya. Tidak ada Ji aturan baku yang mempersyaratkan nilai indeks awal dari sigma itu berapa, ya. Tergantung dari kebutuhan. Nah, indeks dimulai dari 2 sampai indeks akhirnya berapa? 3. 3. Oke. Terus rumus di dalamnya ada XI kurang I. Nah, kita jabarkan. Pakai dalil 1. Sigma I sama dengan 2 sampai 3. Apa dulu? Apa dulu? X. XI. Iya, XI. XI Lalu tambah atau kurang? Kurang. kurang. Kurang ya. Setelahnya XI kurang. Lalu masukkan sigma I. sama dengan 2 I. sampai 3. I. Oke. Kita proses Mi. Saya di atas ya, supaya cukup ke bawah nanti. Kita proses mini dulu. Yang ini. Nah, ini masih bisa dijabarkan atau sudah bisa diproses? Masih bisa. Masih bisa dijabarkan? Maksudku, 3 kali 2. Tidak. tidak ya, langsung diproses. Karena ini variabel XI. Toh? Jadi, diproses Mi, berapa? X. Sigma X. Enggak pakai sigma Mi lagi, karena kita sudah mau proses Mi. X. X2 Iya, tambah X3, Bu. X2. iya, tambah. X2 ditambah X3 Oke, terus dikurang. kurang. Dalam kurung. Nah, bagaimana kalau dia I? Bagaimana kalau dia I? Langsung saja panggil nilai indeksnya. Berapa nilai indeks awalnya? 2. 2, Bu. 2. Jadi 2. nilai indeks yang kita tulis 2. Nah, terus diapakan berikutnya? Tambah atau kurang atau kali atau bagi? Kali 3. Lihat Ki, sigma. Sigma I. I ini bukan konstanta, tapi indeks. Berarti berapa setelah indeks 2? Indeks berapa berikutnya? 3. 3. Nah, tapi sebelum 3 itu operator apa? Tambah. Tambah. Kenapa tambah? Sigma. Penjumlahan. Iya, penjumlahan. Jadi 2 tambah I berikutnya, yaitu 3. Terus masih ada lagi indeks berikutnya? Tidak ada. Ada. Iya, karena indeksnya cuma sampai 3. 3 indeks Tambah ya. akhirnya. Iya, jadi ini tambah ya. Nah, masukkan Ki nilai X2 dan X3-nya. Berapa X2? 4. Oke, 4 tambah X3-nya? 7. 7. Kurang berapa ini hasilnya? 2 tambah 3? 5. 5. 5. Oke, ini sudah bisa. Dalam kurung dulu. 4 tambah 7? 11. 11. Kurang 5? 6. 6. Ya, kita cocokkan. Kunci jawabannya iya sama ya. 6. Nah, jadi seperti itu cara pengerjaannya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, coba kita lihat ini contoh soal. Ini dia tidak jabarkan. Dia langsung proses. Nah, boleh juga seperti ini. Jadi,
Tidak perlu kita pisah-pisahkan, boleh seperti ini. Ya, jadi tergantung nyamannya Anda bagaimana mengerjakan suatu soal. Ya, kalau Anda lebih mengerti dia dipisah-pisahkan dulu, kayak yang contoh pertama tadi, ya silahkan dipisah-pisahkan dulu atau dijabarkan dulu. Kalau Anda nyaman langsung saja ini yang diproses, ya silahkan. Tapi kalau kita satukan dia seperti ini, maka akan banyak rumus di dalam, nanti kita tulis. 3 dikali X1 tambah X berapa, baru dikurang lagi, Y1 tambah Y berapa, terus tambah 4 lagi. Ya. Bagus jika kalau kita teliti, ya, tapi kalau Anda mengenali diri Anda tidak teliti, baiknya dipisah-pisah seperti ini dulu. Nah, kalau ini kan sederhana aja ya, cuman 2 persamaan, maka bisa dikerjakan langsung saja, mengikuti dengan nilai indeks awal sampai indeks akhirnya. Jadi X2 dikurang, mengikuti persamaan ini, X2 kurang berapa nilai indeks awal? 2. Terus tutup kurung ditambah penjumlahan berikutnya, yaitu untuk indeks berikutnya. X3 dikurang indeks 3. Nah, maka masukkan makin nilainya. X2 berapa tadi? 4. Nah, ini dia langsung nilainya. Yang ini 4 dikurang 2, lalu tambah 7 kurang 3. Maka hasilnya 4 kurang 2, 2. 7 kurang 3, 4. Hasilnya 6. Jadi boleh seperti ini ya. Kalau sederhana persamaannya seperti ini, boleh langsung seperti ini. Tambah indeks berikutnya. Bisa dipahami, Dek? Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Nah, kalau ini dia agak aneh Ki kelihatan. Kenapa? Karena perhatikan Ki, X-nya itu tidak diikuti oleh indeks. Nah, berarti nanti ini hasilnya dalam bentuk persamaan, bukan sebuah angka. Ya, jadi itu clue-nya. Nah, kenapa? Karena perhatikan Ki di soalnya juga tidak diketahui nilai X berapa toh. Nah, jadi hasil akhirnya nantinya adalah sebuah persamaan. Nah, kita coba kerjakan satu persatu ya. Kalau seperti ini bentuknya, maka bagaimana? X kurang I pangkat 2. Berarti ini sama dengan, kita tulis dulu sigmanya, ini sama dengan 1 sampai 3. X kurang I, kalau pangkat 2 berarti kali lagi dengan persamaan tersebut. Tah? Cocok Mi? Ini I ya, I. Cocok Mi? Pangkat 2 artinya seperti ini? Iya. Oke. Nah, ini kita jabarkan. Saya ke atas, nah, supaya cukup ke bawah nanti. Bagaimana lagi cara perkaliannya kalau persamaan kuadrat? X dulu dengan X. X kali X. Jadinya? X kuadrat. X pangkat 2. Jangan lupa sigmanya ya. Sorry, saya di sini sama dengannya. Baru di sini sigmanya. 1 sampai 3. Kasih dalam kurung lagi. X kuadrat baru? X kali I. Iya. Hasilnya? Min 2X. Min XI. Jangan dulu 2. XI dulu. Ya. Setelah itu ini lagi. Min XI. XI. Terus ini lagi. Minus I kali minus I? Positif. Positif. Oke. Nah, perhatikan Ki ini. XI yang ini itu tidak sama dengan ini ya. X indeks. Tidak sama. Nah, jadi kalau ini artinya dia ada nilai indeks nanti kita berikan kepada variabel X. Tapi kalau ini artinya adalah X dikali dengan I. Ya. Bedakan itu I yang di bawahnya X dengan I yang sejajar dengan X. Ya. Nah, selanjutnya kita proses lagi. Nah, ini bisa dijumlahkan ya. Minus XI kurang XI hasilnya berapa?
Minus 1 Minus tambah XI. minus 1. Berapa? Minus 2 XI. Iya, -2 jadi XI. penjabarannya tuh kayak gini. Minus 1 kurang 1 hasilnya minus 2. Toh? Jadi ini bisa kita tulis minus 2 XI. Paham, Jaki? Dari mana ini minus 2 XI? Paham ya? Iya, Bu. Terus tambah I. Nah, ada bentuk yang mirip-mirip dengan dalil yang kita pelajari tadi. Gimana caranya ini? Dijabarkan. Dipisah ya. Pakai dalil berapa? 1. Iya, dalil 1. Kita tulis sigma I sama dengan 1 sampai 3 X kuadrat. Lalu? Dikurang. Ya, 2 XI. kurang. Kurang apa, Pak Subair? Dalil 1 itu sigma I Iya, sama dengan 1. sampai 3. lalu berapa di depannya sigma? 2. Iya, 2 apa? 2 XI. Iya, 2 XI. Oke, terus apa lagi? Tambah. Ditambah ya. Iya, tambah berapa? Sigma I. Iya, Sigma I I sama dengan 1. 1 sampai 3 3 sampai 3. baru I dulu ya. Cukup I saja dulu. Nah, selanjutnya ke bawah lagi. Ini dulu yang kita proses. Apakah ini bisa diproses? Sigma I sama dengan 1 X kuadrat. Bisa? 3 kali X kuadrat. Iya, kenapa begitu? Karena perhatikan Ki, X yang ini dianggap dia konstanta, ya. Jadi X ini kan tidak diikuti oleh indeks toh. Nah, jadi ini dia dianggap konstanta yang ini. Dianggap dia konstanta. Jadi bisa kita langsung kalikan 3 dengan X. Karena dia cuma X, dia bukan XI. Toh? Kalau dia XI, tidak bisa Ki langsung kalikan Ki dengan sigma. Tapi karena dia cuma X, ya, bukan milik indeks, bukan milik siapa-siapa, berarti ini bisa kita samakan dengan konstanta. Maka langsung dikali dengan 3. Jadi hasilnya berapa? 3X pangkat 2. Oke, dikurang. Kalau ini? 2X. Ini bisa dikali dengan, atau gimana? Dikeluarkan dulu ya, 2X-nya. Dikeluarkan dari sigma. Iya. 2X dikeluarkan dulu dari sigma, baru Kali sama dengan 1, dikali I. I, ya bukan dikali. Terus tambah, nah ini I, indeks. Masukkan Maki nilainya. Mulai dari indeks 1 sampai 1. 3. Iya, jadi 1, apalagi? Tambah 2. Tambah 3. Iya. Jadi paham di sini toh? I-nya dari mana? Dari indeks 1 sampai 3. Dilakukan penjumlahan nilai I dari indeks 1 sampai 3. Jadi 1 tambah 2 tambah 3. Terus kita lanjut. 3X kuadrat kurang 2X kali. Nah ini juga masukkan Maki juga nilainya ini. Berapa tadi? Sama dengan yang tadi. 1, 2 tambah 3. Iya. Terus tambah. Ini langsung kita dapatkan hasilnya. Berapa hasilnya ini? 6. Oke. Turun lagi ke bawah. 3X kuadrat kurang 2X kali. Berapa hasilnya ini? 6. 6. Terus 3X kuadrat kurang berapa hasilnya ini? 12. Iya, 12. 12.
X ditambah Tambah 6. Oke. 4. Tapi bisa lagi disederhanakan ini? Bisa dibagi 3. Bagi 3. Wow. Siapa yang jawab itu? Masya Allah. Ya. Siapa yang jawab tadi? Saya, Bu. Siapa? Sebut nama. Hah? Linda. Haslinda, iya. Bisa dibagi 3 ya? Begitu. Kalau kemarin di kelas yang lain tidak ada yang memikirkan itu. Kalau dibagi 3 berarti X kuadrat kurang berapa? 4 X tambah 2. 2. Iya. Boleh ya seperti ini dibagi 3 nih. Tapi kalau tapi kok di hasil akhirnya dia cuma sampai sini. 3X kuadrat kurang 12X tambah 14 dia. Kenapa kita 6? Ada yang salah kah? Bukankah yang di bagian I-nya, Bu? Ini dia I kuadrat. Kita tadi cuma Iya, I. Bu, I kuadrat, Bu. Min I dikali min I. Kalau dia penilainya I kuadrat memang, Bu. I kuadrat. Oh iya ya. I dikali I. Astagfirullah. Lu pakai dari awal tahu min I kali min I. Berarti positif I kuadrat. Aduh. Salah semua kiin dari tadi. I kuadrat. Jadi kalau I kuadrat ini 1 kuadrat. Tambah 2 kuadrat. Tambah 3 kuadrat. Ya. Iya, Bu, itu Bu, tadi. Salah ini. Jadi 1 tambah 4 tambah berapa 3 kuadrat? 9. Salah ini. Hasilnya berapa ini? 14. Ini salah ini 14. Makanya tidak bisa dikecilkan. Karena di sini dia 14. Tidak bisa dibagi 3 toh. Maka hasilnya 3X kuadrat kurang 12X tambah 14. 14. Iya. Ya, begitu Mi namanya manusia kadang hilaf ya di sini. Di kuadratnya kita lupa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Mi? Jangan Midi mengantuk maki semua. Langsung waktu tidur. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita ke soal evaluasi. Ya, soalnya ini ada stambuk ganjil. Jangan mikir lihat yang soal evaluasi yang pertama nah. Ibu ndak suruh jaki ini. Sama ini, ndak usah. Ini saja langsung. Stambuk ganjil bikin buat kelompok, satu kelompok maksimal 2 orang, minimal 1 orang. Jadi boleh dikerjakan sendiri. Kalau mau berdua juga boleh sekali. Ya, jadi satu kelompok itu terdiri atas stambuk ganjil dan stambuk genap. Ya, tapi kalau tidak bisa Ki atur seperti ini, tidak apa-apa Ji. Yang penting 2 orang bagi tugas Ki. Orang pertama kerjakan nomor 1, orang kedua kerjakan nomor 2. Ya, dilanjut dengan ada juga soal nomor 3 ya. Ada di grup itu, di SS atau di screenshot. Carilah contoh populasi dan sampel dari jurnal komputer ya atau informatika. Yang topik komputer atau informatika. Terus cari data. Kalau di situ ada dia tunjukkan datanya, tuliskan yang mana data populasinya, yang mana data sampelnya. Nah, ini supaya Anda sudah mulai bersiap untuk mengetahui yang mana itu data populasi dan yang mana itu nanti data sampel ketika Anda melakukan pengambilan data nanti ya di jenjang tingkat semester berikutnya. Nah, dari jurnal komputer minimum atau minimal 5 jurnal ya, jadi ada 5 contoh. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi silakan bagi. Orang pertama mau dapatkan berapa jurnal, orang kedua mau dapatkan berapa jurnal, terserah. Yang penting totalnya 5 jurnal. Di, bisa dipahami? Jangan cuma jurnalnya kita cari, nah, tapi telusuri Ki, yang mana di situ dia tunjukkan data populasinya, yang mana di situ dia tunjukkan data sampelnya. Ya. Kalau tidak ada dia tunjukkan, jangan ambil gitu jurnal. Ya, cari jurnal yang lain. Ya.
Nah, setelah Anda tuliskan data populasi dan data sampelnya, tuliskan key identitas jurnalnya. Ya, identitas jurnal terserah mau pakai link lebih bagus lagi, atau supaya Ibu bisa cek dari jurnal mana kita dapatkan. Boleh juga secara daftar pustaka atau sumber referensi. Ya, artinya ada nama, ada tahun, ada judul, ada volume berapa, halaman berapa, terus penerbitnya apa. Kalau enggak mau rempong, ini saja, linknya saja ya, link identitas jurnal, Anda dapatkan ini data populasi dan sampelnya. Bisa dipahami? Bisa ya? Soal nomor 3. Oke? Gampang ji Pak Subair. Banyak nih data-data tuh kita olah di kantor tak. Oke. Sudah. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi